Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini kita akan bikin video sederhana aja ya. Kita akan unboxing warangka keris ya. Sekaligus ngasih tahu bagaimana cara packing keris atau packing warangka yang aman dan tidak patah. Jadi banyak sekali saya lihat di video YouTube orang dapat kiriman keris atau warangkanya, tapi kemudian warangkanya patah ya, terutama yang bentuknya beranggah atau ladrang itu kan yang tipis-tipis. Nah, ini kebetulan kita ada warangka beranggah juga yang tipis juga, tapi insya Allah dikirim dalam keadaan aman. Nah, ini saya beli warangka ini itu dari Meranggi Jogja ya, Mas Sutopo itu salah satu langganan saya. Kenapa? Karena Meranggi Muda ya, saya bentuk dari dukungan untuk para meranggi atau perajin keris muda. Biasanya saya juga bikin kerisnya di Empu Muda, bikin warangkanya di Meranggi Muda. Biar apa ya? Biar ada keberlangsungan. Jadi siap menerima estafet dari Meranggi senior. Saya juga langganan juga, beli juga di Empu senior juga. Tapi yang muda ini juga perlu kita dukung tuh, sembari kita misal arahkan. Misal kemarin di Mas Sutopo misal cangkringnya kurang, pandannya kurang, kita suruh untuk benerin lagi, atau kurang ini kita kasih masukan. Misal kita minta kalau bisa yang pelet-peletnya bagus tuh dibikin yang bisa untuk gonjo wilut segala macam. Jadi bisa untuk gonjo wilut dan gonjo yang speed lontar atau yang datar gitu-gitu. Jadi sambil kita langganan, sambil improve, sambil berdiskusi gitu, demi untuk melestarikan dunia keris itu sendiri, teman-teman. Nah, di dunia keris ini, bagi orang yang sudah ngerti dunia keris biasanya tahu kalau mau mengirim warangka atau keris itu harus pakai styrofoam ya. Jadi pakai styrofoam, dilubangi untuk warangkanya, dipasin, lalu kemudian dilakban gitu. Nah, itu harus dilakukan biar apa? Biar ini kan kalau kiriman ini dilempar-lempar ya, dilempar terus ke hajar-hajar. Nah, kalaupun hajar ini kelihatan nih. Ini kelihatan bahwa ini sempat kehajar-hajar, kebentok-bentok nih, makanya kan ini harusnya ini lancip nih kotaknya. Ini kena tuh. Tapi karena dia styrofoam, maka dia aman. Dia nggak akan kena ke warangkanya. Tuh, ini kena hajaran juga. Warangkanya di dalamnya. Tuh. Nah, dia dibikin tebel begini, teman-teman. Nah, foam ini aja. Nah, ini pasti aman dibanding hanya dibungkus dengan koran atau kertas. Saya pernah lihat di salah satu channel keris yang gede banget, dia beli banyak keris dikirim bareng terus cuil itu angkupnya. Aduh, sayang banget. Walaupun dilem bisa, tapi itu udah cacat sih sebenarnya, udah nggak bagus lagi gitu. Nah, gayaman pun, yang model gayaman pun bisa cuil atau bisa patah gitu. Apalagi yang model ladrang atau beranggah Jogja gitu, yang ada godongan dan angkupnya yang tipis gitu ya, yang bentuk kayak daunannya tipis gitu. Nah, nanti kita jelasin lagi, kita akan unboxingnya. Ini adalah ini ya, teman-teman. Nah, ini juga hati-hati nih, misal kita lagi membukanya begini, hati-hati jangan sampai kegores ke warangkanya itu sendiri atau ke kerisnya, kena pendoknya atau apa gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi ininya kita harus dikit aja, hanya untuk membuka ininya aja nih, lakbannya. Nah, itu kita buka aja. Nah, itu dia tadi. Nah, kita buka. Nah, ini kayak gini, teman-teman. Nah, ada gambaran nggak sih? Jadi biasanya nih dipola dulu ya, pakai pulpen atau pakai pensil, lalu kemudian dipotong pakai cutter, lalu diambil. Nah, sama juga sananya. Jadi ini benar-benar tidak gerak juga, karena kalau gerak juga pas dibanting ininya bisa patah. Ini kita lihat nih pasti aman. Ambil tuh. Nah, kayak gini teman-teman nih, bentuknya kayak gini. Nah, kelihatan kan? Terus ininya juga nih, karena ini harus dilindungi nih. Nah, ini warangka beranggah ya, beranggah Jogja. Ini kan daerah rawan ini. Di sini nih rawan banget untuk cuil atau patah sama sini. Banyak sekali yang daerah sini ini patah. Sini sama sini patah. Nah, ini dari Mas Topo. Ini kayu timoho dengan pelet yang bagus. Menurut saya ini bagus peletnya. Karena di Jogja itu kan warangka yang paling bagus itu kalau dibuat dari bahan kayu timoho dengan pelet yang bagus tentu saja ya.
kayu timuhu juga macam-macam motifnya. Jadi makin bagus peletnya, harganya juga makin mahal atau makin relatif mahal ya. Mahal enggak itu kan relatif ke setiap orang. Nih, ini peletnya bagus. Apalagi kalau peletnya ini ada gradasi. Pelet itu apa ya? Pelet itu motif kayu ya teman-teman ya. Jadi kayu timuhu itu salah satu keunggulannya adalah kayunya itu putih, lalu ada kayak apa ya? Kayak luka, kayak motif kayu itu yang disebabkan oleh luka sebenarnya. Itu juga nanti ada nilai filosofinya sendiri. Mungkin akan kita bahas di video tersendiri aja ya, karena panjang gitu. Kenapa kayu timuhu dipakai, lalu makna filosofi dari peletnya itu apa. Nah ini dari sini ya, dari sini aja udah keren banget kan teman-teman. Dan yang saya suka ini peletnya ada gradasinya, ini bagus dibanding yang cuma satu warna doang, seret hitam aja atau yang tipis aja. Tapi kalau ada gradasinya kayak gini, menurut saya itu keren gitu, bagus. Lalu ini juga garapnya bagus ya. Nah termasuk yang ini nih, kemarin saya bahas tuh soal apa namanya, ripandan atau jalu memet, atau kalau yang gayaman di sini itu ada lambe, itu kan nanti kita bahas juga di part yang lain. Ini ranggi yang bagus harus detail-detail seperti ini, itu harus tidak ketinggalan gitu. Nah ini dia tuh, masih perawan itu kalau warangkanya masih belum pernah dipakai untuk keris. Jadi masih buntu lah di sini ya, buntu itu perawan. Kalau udah pernah namanya randan atau rondo, yang artinya janda gitu. Nah itu kayak gini nih teman-teman. Nah ini kalau ada kerisnya ya paling di sininya nih ada wadernya, jadi ditambahin lagi gitu. Nah ini juga bisa, kita jangan buang gitu. Ini bisa kita buat, misal kita mau ngejengkin, mau masangin kerisnya ke sini gitu. Nanti bilahnya itu bisa ditaruh di sebelah sini atau di styrofoam yang lain, tapi ini hemat styrofoam. Jadi memang jangan buang, gampang ngebuang, dipakai lagi aja styrofoam, karena styrofoam ini kan jadi mencemari lingkungan kalau nggak di ini ya, kalau nggak dimanfaatkan kembali. Nah ini bisa, jadi saya semua bungkus keris saya itu saya simpan. Suatu saat pengen kerisnya di setel lagi, ganti warna atau apa, itu pakai styrofoam yang sama tadi. Kayak gini kan tebel banget ini sayang kalau dibuang gitu. Jadi kita nggak gampang, walaupun harganya murah mungkin, tapi jadi ini ya, mubazir kalau gampang dibuang dan itu merusak lingkungan. Sebagai orang berbudaya, salah satu yang harus kita lakukan adalah menjaga lingkungan itu sendiri gitu. Bagian dari memayu hayuning bawono kan, menjaga kelestarian semesta segala macam, itu juga tanggung jawab pekeris. Jadi saya selalu juga di Jogja itu kemarin sempat beberapa komunitas keris menanam kembali pohon timuhu ya. Jadi biar tidak hanya diambil tapi juga ditanam kembali. Nah itu kan bagus. Nah sampah juga demikian, sebisa mungkin yang bisa didaur ulang dipakai kembali. Lalu ya kayak ini styrofoam contohnya, juga banyak sekali sandangan-sandangan yang nggak dipakai itu sekarang kayak kita jual kembali itu biar dipakai untuk yang lebih membutuhkan lagi, nggak asal dibuang-buang gitu. Jadi apa ya, konsep sustainable, keberlanjutan gitu juga, itu juga harus dibudayakan atau harus dipegang oleh orang budaya itu sendiri teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman, ini video tentang unboxing ini ya, warangka yang saya baru beli dari Jogja. Ini nanti mau dibuat keris apa belum tahu. Yang penting kan kalau sekarang itu warangka bagus itu tidak selalu tersedia, tapi kalau keris bagus selalu tersedia. Yang penting ada dananya, ada bahannya, pesan ke empu yang bagus pasti muncul keris bagus. Tapi kalau warangka bagus, ada duitnya belum tentu bisa beli, karena apa? Bahannya belum tentu ada gitu. Merangginya bagus ada, bahannya belum tentu ada, karena kan ini yang bikin alam. Nah juga pelet ini juga kadang di gedangannya atau di bahannya atau di bahan yang udah dipolak, peletnya bagus, begitu dikurangin, diempelas, hasilnya beda lagi. Nah itu rahasianya, makanya kalau udah jadi begini baru ketahuan tuh peletnya bagus apa enggak segala macam gitu. Nah itu tadi teman-teman video singkat tentang unboxing warangka ini ya, semoga bermanfaat, terutama bagi yang belum tahu ya. Kalau teman-teman keris senior yang udah tahu ya di skip aja gitu. Lagi bagi teman-teman yang belum tahu soal keris ya, ini bagian dari edukasi kita soal itu. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau merasa video ini bermanfaat, membantu, silahkan di like dan jangan lupa disebar nih biar pada tahu nih. Jadi kalau yang belum tahu cara mengemas warangka misal, atau belum tahu tentang warangka yang bagus bagaimana, nah ini bisa membantu sekali teman-teman. Nah
Kalau ingin tahu video-video seperti ini, jangan lupa subscribe teman-teman, nyalain lonceng. Nanti dipantau terus di playlist kebudayaan. Itu akan banyak lagi nanti video-video tentang edukasi keris yang akan saya bagikan gitu. Nah, terima kasih bagi yang sudah mengikuti selama ini channel ini dan juga memberikan supportnya, baik itu subscribe maupun menyebar maupun like dan lain sebagainya. Saya Dian pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.